Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat memasuki hari weekend, akhir pekan. Pada saat ini tentu kita akan melakukan banyak aktivitas yang agak rileks. Tapi sebelumnya kita sempatkan hati kita juga untuk mendengarkan firman-Nya. Kita sebelumnya bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adapun judul daripada renungan ini adalah hidup dalam kemurahan hati. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, murah hati adalah cerminan hidup dari orang beriman. Benar? Betul. Itu adalah cerminan daripada orang beriman. Murah hati membuat seseorang menjadi dikagumi dan juga dihormati. Sebagai salah satu contoh, seseorang yang kita mintai sesuatu oleh karena kelimpahan yang dia punya, namun ia memberikan dengan hati yang bersungut-sungut, pastilah kita yang menerimanya merasa tidak enak. Namun amat berbeda seseorang yang memberi yang tanpa kita minta, tetapi dia datang memberi dengan hati dan sebagai wujud perhatiannya kepada kita.
ini pasti sesuatu yang amat berkesan sekali bagi diri kita. Inilah perbedaan antara berat hati dan murah hati. Dan jikalau ditanya, pilih mana yang hendak kita jumpai untuk diajak berbicara, pasti kita lebih banyak memilih, saya memilih kepada yang bermurah hati tadi. Itu sebab orang yang bermurah hati pasti mempunyai banyak teman. Sekali lagi, orang yang murah hati pasti memiliki banyak teman. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang adalah bahwa dunia ini sedang krisis akan orang-orang yang murah hati. Krisis akan orang-orang yang murah hati. Harus dipuji dulu, harus disanjung dulu, harus diangkat-angkat dulu, baru ia baik. Maka baiknya pun menjadi tiba-tiba, tergantung jurus apa yang kita perbuat, jurus apa yang kita pakai untuk memujinya, supaya kebaikannya itu datang dengan tiba-tiba. Nah, firman ini mengajak kita sekalian agar bermurah hati. Pertanyaannya kepada kita ialah, apakah murah hati itu? Kebanyakan orang mengartikan bahwa murah hati itu adalah seseorang yang suka bersedekah, seseorang yang royal, yang hidupnya tidak pelit. Nah, hal itu dapat kita pahami sebagai bahagian daripada murah hati. Walaupun itu bukan jaminan atau bukan arti yang sesungguhnya. Karena musim kampanye pun juga dibanjiri dengan banyaknya sumbangan dan banyaknya sedekah. Tetapi belum tentu mereka adalah orang yang murah hati. Bahwa murah hati itu bukan hanya diartikan ketika seseorang memberi dalam memberikan dalam bentuk materi. Nah, tetapi murah hati yang sesungguhnya adalah sebuah perilaku yang mudah memberi, yang tidak pelit, tetapi juga penyayang. Ini dia, memberi tetapi juga penyayang, bukan memberi tetapi mengkata-katakan apa yang diberi, tetapi juga yang dibarengi dengan rasa kasih, yang suka menolong dan juga yang hatinya baik. Inilah kemurahan hati itu. Nah, saudaraku, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai pribadi yang murah hati. Sebagai salah satu contoh dikatakan ada orang Samaria yang baik hati, yang menolong. Itu adalah bentuk kemurahan hati. Apalagi contohnya, yang lebih prioritas adalah Yesus Kristus, yang dimana Yesus tidak berbicara soal materi sehingga keselamatan itu diberikan bagi dunia ini. Tidak ada hal materi di sana. Namun keselamatan itu, murah hati itu diberikan dengan cuma-cuma. Dia memberikannya, dia menanggungnya dan menebus semua manusia. Maka murah hati dalam konsep iman kekristenan kita adalah suatu perbuatan, suatu sikap, suatu perilaku yang dibentuk dari dalam hati manusia dalam keterikatannya bersama dengan Tuhan. Itu sebab dalam firman hari ini dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Like father, like son. Kemurahan hati itu bukanlah ciptaan manusia. Murah hati itu bukanlah sebuah drama dan bukan juga sebuah polesan dalam panggung sandiwara manusia. Bukan juga lahir dari dunia, sebab dunia juga tidak mengenal dan tidak menerimanya. Tetapi murah hati itu adalah milik Allah, karunia Allah bagi kita. Maka kita orang-orang yang bermurah hati hanyalah mereka yang mengingat Allah di dalam kehidupannya, yang merasakan bahwa hidupnya itu adalah milik Allah dan bukan milik dunia, yang hidupnya itu adalah karunia Allah, maka dia bisa menjadi
bermurah hati. Oleh sebab itu ada 3 pesan daripada renungan ini. Yang pertama yang hendak dikatakan adalah murah hati adalah karunia Allah, bukan usaha manusia. Maka apabila sulit rasanya bagi saudara-saudaraku sekalian untuk bermurah hati, maka tanyalah hati kita masing-masing. Sebesar apakah karunia Allah yang kita sudah rasakan, yang kita sudah peroleh di dalam hidup ini, dan bagaimana kita menggunakan karunia itu. Karena kalau karunia itu kita rasakan sebagai pemberian Tuhan, segala apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjadi berkat. Namun bagi mereka yang kurang menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, maka sulit baginya untuk menjadi berkat. Maka tanyakanlah, sudah sejauh mana kita memakai karunia pemberian Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal itu serupa dengan Alkitab. Alkitab firman Tuhan yang kita pahami sebagai pedoman, sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, dan sangat berarti apabila bagaimana? Bila Alkitab itu dibaca. Tetapi apabila Alkitab itu hanya cantik dipajang, disimpan di rak buku dan tidak dibaca, maka dia tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sama halnya juga dengan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dengan berkat Tuhan dalam hidup yang kita peroleh. Kalau kita pakai, dia akan menjadi lebih berarti lagi. Karena itu adalah karunia Tuhan. Yang kedua, murah hati adalah produk dari kasih. Produk dari kasih. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah di dalam dia. Jadi orang yang bermurah hati itu adalah produk bahwa Allah tinggal di dalam dia. God is not just full of love, but He is the love. Allah itu adalah kasih. Orang yang melakukan kasih adalah orang yang tinggal di dalam Allah. Maka selidikilah hati ini selalu. Apakah kita tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita, atau ada hal yang lain yang tinggal di dalam diri kita ini. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, orang yang murah hati maka akan dibuktikan di dalam perbuatan nyata. Dia tidak akan berdiam diri saat orang lain ditimpa kesusahan, saat orang lain butuh pertolongan. Dia akan hadir, menolong, mendoakan, menyemangati tanpa mengharapkan imbalan. Maka jadilah orang yang bermurah hati. Tidak mesti memberikan sesuatu dalam bentuk materi, tetapi memberikan perhatian, curahan hati, dorongan, semangat, doa kepadanya. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini, maka kita telah menjadi pribadi yang bermurah hati di dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa besok di gereja, dan juga jangan lupa mengikuti pesta Gotilon di gereja kita. Memberilah dengan sukacita, memberilah dengan murah hati sebagai pemberian Tuhan yang telah kita peroleh dalam pesta panen yang kita rayakan esok di gereja HKBP Batam. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau sangat baik dan amat baik kepada kami. Kau menjaga, memelihara kami, hingga kami tiba pada akhir minggu ini, di mana kami dapat mensyukuri segala pertolongan Tuhan yang kami terima sepanjang 1 minggu ini. Banyak yang kami peroleh darimu, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Semuanya itu mengajak kami agar senantiasa memandang kepadamu, mengucap syukur kepadamu, dan rindu dekat kepadamu. Kini kami juga telah disapa oleh firman. Firman-Mu mengajak kami, membentuk kami, memotivasi kami, agar menjadi pribadi yang murah hati
sama seperti Engkau yang adalah murah hati. Agar apa yang menjadi bahagian di dalam Allah juga tinggal dalam diri kami. Sehingga dalam kehidupan yang nyata yang kami alami, baik kepada sesama dan sanak saudara kami juga hadir kepada mereka, menjadi saluran sukacita, membawa kebahagiaan, kehangatan, membawa berkat, dan juga membawa segala apa yang menciptakan kehidupan ini baik dan indah di hadapan Tuhan. Inilah saatnya bagi kami untuk melakukan aktivitas kami juga pada sepanjang hari ini. Biarlah juga Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Segenap jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang senantiasa mendengarkan renungan ini, berkatilah mereka dimanapun berada, yang dalam keadaan sakit, kesusahan, bergumul. Engkaulah Allah yang senantiasa memenangkan dan juga menopang mereka agar dapat selamat dan keluar dari berbagai kesusahannya dan merasakan pertolongan yang daripada-Mu. Besok adalah hari yang Kau kuduskan, di mana kami akan beribadah ke Bait-Mu yang kudus, ataupun juga beribadah secara online. Sertailah kami Bapa, agar hati kami senantiasa rindu datang kepadamu dan menerima firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam sejahtera, selamat beraktivitas, dimanapun, apapun yang kita kerjakan, jangan lupa tetap ingat pesan Ibu, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom Horas.